Mapolsek Purwosari. 4 ruangan di gedung Mapolsek Purwosari, Pasuruan, Jawa Timur terbakar Senin dini hari. Banyaknya barang yang mudah terbakar seperti kertas membuat api cepat membesar dan merambat ke ruangan lainnya. Api terus menjalar di kantor pelayanan SKCK, gudang barang bekas, dan 2 rumah dinas anggota. Api baru bisa dipadamkan 1 jam kemudian. Melaporkan bahwa ruang SKCK itu terbakar. Kemudian saya cek, ternyata sudah api nyala di atasnya pian, di bawahnya genteng itu sudah nyala. Di bawah nggak ada api. Kemudian saya menghubungi petugas PMK dari gudang garam sama Raci ya. Setelah ini mereka kurang lebih 5 menit karena anginnya kencang, itu genteng dengan plafon jatuh ke bawah. Karena ruang SKCK itu penuh dengan arsip kertas ya, itu nyalanya bara. Kemudian menjalar ke 3 ruangan yang lainnya. Diduga api dipicu dari korsleting listrik. Tidak ada korban jiwa, tetapi seluruh arsip dan barang bukti hangus terbakar. Kini kasus kebakaran Mapolsek Purwosari ini dalam tahap penyelidikan. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Komnas HAM hari ini memanggil para ajudan Kadif Propam Polri nonaktif Irjen Pol Verdi Sambo. Setelah menggali keterangan dari tim forensik Senin kemarin, Selasa pagi ini Komnas HAM memanggil seluruh ajudan Kadif Propam nonaktif Irjen Polisi Verdi Sambo yang berjumlah 7 orang. Komisioner Komnas HAM Choirul Ana mengatakan 7 orang ajudan yang dipanggil termasuk Baradae yang terlibat dalam kejadian tembak-menembak di kediaman Irjen Verdi Sambo yang menewaskan Brigadir Joshua. Pemanggilan ini ditujukan untuk menggali data dan keterangan yang komprehensif dan bisa mendukung pengungkapan kasus. Pemanggilan hari ini memang kami tujukan kepada ADC Pak Irjen Sambo, ex Kadif Propam ya. Semua ajudannya memang kami minta untuk datang. Kalau di foto misalkan ada 8 orang karena tinggal 7 orang karena satunya meninggal, ya 7-7-nya kami minta untuk datang. Banyak pertanyaan ke kami, apakah Baradae juga ikut kami undang, kami panggil, memang kami panggil semua, termasuk Baradae. Ada yang sudah konfirmasi belum Pak akan datang atau tidak? Sampai kemarin kami ngecek kepada, kan kami hubungannya langsung dengan tim sus, ya Pak Tim Sus, Pak Katim, Pak Irwasum bilang semua akan dihadirkan di sini. Dan nanti sistem pemeriksaannya akan sendiri-sendiri begitu atau secara berbarengan komprehensif seperti itu? Ada 2 model yang kami akan lakukan, memang pasti sendiri-sendiri dan ada yang satu tempat bersama. Karena kami kepingin tahu detail apa yang terjadi, konteksnya apa dan lain sebagainya. Jadi memang salah satu tugas Komnas HAM yang paling penting adalah membuat terangnya peristiwa. Jadi ADC ini menjadi salah satu pilar utama ya dalam konstruksi peristiwa dan bagaimana melihat peristiwa kematian Brigadir Joshua ini. Jadi kami kepingin komprehensif, tidak masuk analisa-analisa yang berkembang di publik saat ini. Misalnya ada yang ngomong Magelang, ada yang ngomong di jalan dan lain sebagainya. Kami kepingin tahu persis apa. Kemarin Komnas HAM memeriksa tim forensik Polri terkait otopsi jenazah Brigadir Joshua. Ya, pemirsa, seluruh anggota tim forensik yang melakukan otopsi jenazah Brigadir J hadir dalam pemeriksaan tersebut. Kehadiran tim forensik Mabes Polri juga didampingi Irwasum Polri Komjen Pol Agung Budi Marioto dan Kadif Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo. Saya bersama Kadif Humas dan tim dari forensik hadir memenuhi undangan atau panggilan dari Komnas HAM yang diagendakan, dijadwalkan pada pukul 13.00 siang ini. Oleh karena itu, saya tentu menjabarkan arahan Bapak Kapolri bahwa penyidikan ini harus transparan. Maka saya hadir di sini, saya antar tim kedokteran forensik kita, dan saya tidak ikut di sana, biar yang menanyakan dari teman-teman dari Komnas HAM. Kami juga ngecek
karakter dan jenis luka. Kami juga mendapatkan keterangan sangat komprehensif karakter dan jenis luka. Yang berikutnya kami juga ngecek posisi luka itu memiliki sudut dengan karakter sudut tembak kayak apa. Itu juga kami dikasih keterangan yang sangat-sangat komprehensif, gitu ya. Ditunjukin buktinya, ditunjukin logikanya, ditunjukin karakter kenapa ini begitu, kenapa ini enggak seperti yang lain. Sementara itu, Vera Simanjuntak, kekasih Brigadir Joshua, diperiksa Bareskrim Polri di Mapolda Jambi sejak hari Jumat hingga Minggu kemarin. Vera mendapat 32 pertanyaan, salah satunya terkait komunikasi terakhir dengan Brigadir J. Vera mengaku Brigadir J sempat bercerita bahwa ia sedang memiliki masalah. Ponsel Vera disita sebagai barang bukti. Kenal sama Brigadir J itu waktu Mbak Vera masih kuliah kan? Iya. Masih semasa kuliah ya? Iya. Awal mula kenalnya? Ya, tetap muka. Tetap muka ya Mbak ya. Katanya mau menikah Mbak Vera sama Brigadir J? Iya, rencananya. Kapan itu Mbak? 7 bulan lagi. Yang membuat Mbak tertarik sama Abang itu Mbak? Ya, karena dia penyayang, terus dia baik. Sebelumnya, polisi juga telah menggelar prarekonstruksi tertutup kasus kematian Brigadir Joshua di rumah Irjen Verdi Sambo di Komplek Polri Duren 3, Jakarta Selatan. Prarekonstruksi dilakukan tanpa Irjen Verdi Sambo dan pelaku yang diduga menembak Brigadir Joshua, yaitu Baradae. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, 5 pelaku penembakan istri tentara di Semarang, Jawa Tengah akhirnya ditangkap. Ya, 4 pelaku merupakan suruhan suami korban yang mendalangi percobaan pembunuhan ini demi kekasih gelap. Sementara itu suami korban masih kabur. Inilah 5 tersangka percobaan pembunuhan terhadap Rina Wulandari, istri anggota TNI di Kota Semarang, Jawa Tengah. 4 orang merupakan eksekutor lapangan, sementara 1 lainnya merupakan penyedia senjata api rakitan. Dari hasil penyelidikan tim gabungan dari Polda Jawa Tengah dan Kodam 4 Diponegoro, komplotan ini dibayar oleh suami korban, yakni Kopda Muslimin, untuk menghabisi nyawa istrinya. Motif sang suami ingin membunuh sang istri lantaran asmara, yakni tengah menjalin hubungan dengan wanita lain. Para eksekutor dijanjikan bayaran senilai 120 juta rupiah. Di mana 2 orang mengikuti daripada korban pada saat korban menjemput daripada anaknya, dilakukan eksekutor oleh saudara Babi sebanyak 2 kali. Jadi tembakan pertama disinyalir tidak mematikan, dia kembali ke posko yang sekitar 200 meter, dapat instruksi dari suami saudara M untuk dilakukan penembakan yang kedua. Jadi tembakan pertama tembus, di TKP kita temukan proyektil 1. Kemudian tembakan yang kedua disinyalir bersarang di tubuh korban yang sekarang diangkat. Jadi 2 proyektil kita amankan. Polisi dan TNI kini memburu Kopda Muslimin yang kabur usai mengantar istrinya yang terluka tembak ke rumah sakit. Aparat mengimbau agar Kopda Muslimin segera menyerahkan diri. Sementara 5 pelaku yakni Sugiono, Ponco Aji Nugroho, Agus Santoso, Supriyono sebagai eksekutor. Sedangkan Dwi Sulistyo sebagai penyedia senjata api dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup. Kedua orang tua dari seorang anak yang dirantai di Bekasi, Jawa Barat ditetapkan sebagai tersangka. Keduanya tega bertindak kekerasan dan penelantaran terhadap sang anak. Polisi menetapkan PS dan AR, orang tua dari R 15 tahun, sebagai tersangka. Korban sebelumnya ditemukan warga dalam kondisi kaki terikat rantai dan gembok di Jati Kramat, Jati Asih, Kota Bekasi. PS adalah ayah kandung korban yang sehari-hari bekerja sebagai sopir. Dan AR, ibu sambung korban, bekerja sebagai guru disabilitas. Polisi menyebutkan, berdasarkan hasil visum RSUD Kota Bekasi, ditemukan tanda-tanda luka bekas kekerasan di kaki dan pergelangan tangan korban. Pelaku merupakan ayah korban meminta maaf atas kekerasan yang ia lakukan. Jujur Pak, saya pribadi mohon maaf kepada
seluruh warga yang kecewa kejadian itu. Wallahi saya sangat menyesal, bukan sangat menyesal sebetulnya. Perlu kami sampaikan bahwa terhadap kedua orang tuanya yang melakukan perbuatan pelanggaran hukum tindak pidana, yaitu kita telah mengamankan orang tuanya atas nama PS serta istri tersangka P atas nama inisial AR yang beralamat sama, yaitu di kampung. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, keduanya mendekam di balik jeruji besi. Kedua tersangka dijerat pasal berlapis dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Ya, pemirsa, ini lagi-lagi kasus kekerasan seksual terjadi di dunia pendidikan sekolah agama. Ya, seorang anak berusia 14 tahun menjadi korban pelecehan oleh anak kiai di salah satu pondok pesantren di Kecamatan Plumpang, Jawa Timur. Kasus ini terkuak ketika korban sudah terlanjur hamil besar 8 bulan. Dan kejadian ini pun sudah dilaporkan ke Kapolres Tuban, Jawa Timur. Namun kurangnya literasi dan edukasi, pihak keluarga menerima tawaran dari pondok pesantren, yaitu menikahkan korban dengan pelaku kejahatan seksual. Namun lembaga bantuan hukum yang mendampingi korban khawatir telah ada korban lain yang enggan bersuara dan takut untuk melaporkan kejadian serupa. LBH pun mendesak polisi untuk tetap menyelidiki kasus ini sesuai hukum yang berlaku. Ya, pemirsa, sudah bersama kami Ibu Nunu Fauzia selaku pendamping korban dan juga Direktur LBH KP Ronggolawe. Halo, selamat siang Ibu Nunu. Ya, selamat siang. Ya, Ibu Nunu, ini sebagai pendamping korban dan korban diketahui saat ini sudah menikah dengan pelaku kejahatan seksual. Kondisi korban sejauh ini seperti apa, Ibu Nunu? Kalau pendamping korban secara sah memang belum ya, tapi kami mencoba untuk mendekati menjadi pendamping korban begitu. Kondisi korban saat ini sehat pasca melahirkan tanggal 19 Juli kemarin. Anaknya juga sangat sehat secara psikis ya, tetapi tentunya secara psikis korban itu tetap mengalami traumatik yang luar biasa gitu. Dan saat ini pendampingan yang diberikan kepada korban sudah sejauh mana, Ibu? Kami melakukan pendekatan dengan pihak keluarga beserta korbannya untuk memberikan layanan bantuan hukum, juga memberikan layanan bantuan psikologis melalui konseling begitu. Tetapi ini tidak mudah ya, karena mindset dari keluarga mengatakan bahwa kasus ini sudah damai, diselesaikan secara keluargaan, tidak mau melaporkan ke pihak kepolisian begitu. Nah, kenapa begitu? Karena keluarga korban itu dijanjikan akan dinikah siri. Memang kemarin sudah dilakukan pernikahan secara siri ya pada tanggal 23 Juli kemarin. Terus kemudian pada tanggal 24 kemarin juga pelaku sedang mengurus diska di PA dan di Dinas DP3A gitu. Tetapi meskipun ada langkah-langkah yang dilakukan oleh pihak pelaku nikah siri, kemudian berencana akan nikah di catatan sipil, itu kemungkinan anggapan akan menggugurkan atau batal demi hukum begitu, atau akan ada anggapan bahwa polisi tidak akan melakukan tindakan-tindakan yang mengarah pada penyelesaian secara hukum seperti itu. Tetapi perlu diingat bahwa kinerja polisi di Tuban itu sangat baik. Pada tahun 2022 saja, Polres Tuban itu mendapatkan penghargaan dari Koordinasi Nasional Tim Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan dan Anak begitu, atas kinerja penegakan hukum dan penanganan perkara tindak pidana kekerasan seksual yang dialami oleh anak. Maka insiden buruk bagi Polres Tuban ketika sampai kasus ini tidak ditindak begitu. Karena kami masih punya keyakinan yang sangat baik bahwa meskipun upaya-upaya dari pelaku
melakukan Iya, Ibu. yang dianggap etika baik gitu. Ibu, kami ingin memastikan jadi sebelumnya keluarga korban sudah melaporkan ke polisi, namun polisi tidak ada penanganan atau seperti apa, Ibu? Keluarga korban sejak awal tidak melaporkan ke polisi karena diminta oleh pihak pelaku diselesaikan secara damai dan secara kekeluargaan dengan memberikan janji akan dinikahi gitu. Tapi Ibu, ketika misalnya tidak memberikan laporan kepada pihak kepolisian dengan tanda kutip adanya janji atau iming-iming dari pelaku, bukankah ini nantinya akan menimbulkan possibility atau kemungkinan adanya korban yang lain, Ibu? Nah, itu yang kami khawatirkan. Makanya kami tetap mendorong dari dua arah. Yang pertama dari pihak keluarga beserta korbannya, yang kedua adalah mendorong dari pihak kepolisian. Jangan sampai ada mindset masyarakat itu menganggap bahwa ketika ada kekerasan seksual, ada pelaku, ada korban, kemudian korban dinikahi dan itu tidak ada penyelesaian secara hukum gitu. Nah, ini kan tidak baik kan. Maka mau tidak mau ya kita harus mendorong dari pihak kepolisian untuk tetap melakukan penyidikan dan penetapan P21 kepada pelaku, seperti itu. Jadi dapat dipastikan penyelidikan sampai saat ini masih terus berjalan, Ibu ya? Masih terus berjalan, karena Polres di Tuban itu kan komitmennya baik terhadap penanganan dan penegakan kasus kasus kekerasan seksual bagi perempuan dan anak. Oke, Ibu, sebelum kita melanjutkan soal penyidikan, sempat ada komunikasi dengan pihak keluarga terkait apa yang menjadi keinginan dari pihak keluarga kepada pelaku, mungkin tanggung jawab yang lain, Ibu? Kalau komunikasi kami dengan ibu kandungnya itu ada anggapan bahwa mereka cukup bangga, malah mereka bangga karena anak yang dikandung di rahim anaknya itu adalah keturunan kiai, yang pertama. Kemudian yang kedua, mereka mengatakan kasus ini akan diselesaikan dengan damai karena dari pihak pelaku mau menikahi begitu, sehingga tidak akan melaporkan ke pihak kepolisian. Artinya apa? Analisa yang kami lakukan ini ada tekanan dari pihak pelaku gitu, supaya tidak melaporkan ke kepolisian. Kenapa ada tekanan begitu? Pelaku dari pondok pesantren ya, anaknya seorang kiai begitu, tentunya cukup punya relasi yang kuat. Sedangkan korban ini kan dari keluarga yang tidak mampu begitu. Pendidikan orang tuanya juga cukup rendah gitu. Nah, ketika dipres atau ditekan dari pihak pelaku, secara psikologis mereka tidak akan mampu untuk melakukan perlawanan. Baik, Ibu Nunu Fauzia, terima kasih banyak Ibu Nunu. Kami masih akan menunggu informasi terbaru dari Anda dan terbaik untuk keduanya. Terima kasih banyak Ibu sebagai Direktur LBH KP Ronggolawe. Terima kasih Ibu, selamat siang. Ya pemirsa, kita ke informasi lainnya pemirsa. Hendak kabur dengan naik kereta komuter lain tujuan Bogor, pria pembunuh seorang wanita muda di kamar hotel di kawasan Senen, Jakarta Pusat akhirnya ditangkap. Ya, pelaku membunuh korban karena tidak puas dengan layanan pijit plus-plus yang diberikan oleh korban. Hanya dalam hitungan jam, petugas Satreskrim Polsek Senen menangkap terduga pelaku pembunuhan terhadap seorang wanita muda di Hotel Kelas Melati di Jalan Kramat Raya Senen, Jakarta Pusat. HR ditangkap di dalam gerbong kereta komuter lain di area stasiun Palmerah saat hendak kabur ke daerah Parung, Bogor. Saat diperiksa, HR mengenal korban lewat aplikasi daring. Korban yang baru berusia 18 tahun menawarkan jasa layanan kencan satu malam. Pelaku mengaku tak puas dengan pelayanan korban dan kemudian membunuhnya. Setelah mendapatkan layanan, pelaku protes kepada korban atas layanan yang tidak sesuai dengan janji. Nah, dari sanalah pelaku kesal, kemudian terjadi upaya pemukulan sehingga korban terjatuh. Dan pada saat korban terjatuh langsung dijerat dengan menggunakan tali pengikat kasur. Korban ditemukan tak bernyawa di lantai 5 sebuah kamar hotel Kelas Melati di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Wanita muda ini tewas akibat jeratan di lehernya. Barang pribadi korban seperti ponsel dan dompet hilang. Barang-barang tersebut ditemukan di tangan pelaku dan menjadi barang bukti kejahatan. Pelaku dijerat dengan pasal berlapis tentang pembunuhan dan pencurian disertai kekerasan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.
Pemirsa, tersangka pembunuh 2 wanita di Banyu Asin, Sumatera Selatan ditangkap oleh polisi. Pembunuhan dilatar belakangi adik korban yang memergoki kakaknya sedang bermesraan dengan kekasihnya yang juga seorang wanita. Tersangka pembunuhan terhadap 2 wanita diperiksa petugas Subdit Jatanras Polda Sumatera Selatan. Korban menghabisi nyawa kakak perempuannya yang berusia 34 tahun serta kekasihnya yang juga wanita. Di hadapan petugas, pelaku mengaku nekat menghabisi nyawa keduanya karena pelaku memergoki keduanya sedang bermesraan. Pelaku mengaku selama ini sudah curiga dengan perilaku keduanya. Usai ditegur, keduanya pergi keluar rumah meninggalkan pelaku. Malam harinya korban dan kekasihnya terlibat cekcok dengan pelaku. Pelaku yang marah memukul keduanya dengan besi. Cepat kutanya, apa jawabannya? Tidak dijawab, langsung mereka lari kan. Ini ketangkep basah sama kakak sudah berapa kali? Baru sekali nih yang ketangkep basah. Tapi waktu curiga sering, aku curiga terus. Kecurigaan sering. Saat ini tersangka menjalani pemeriksaan oleh petugas untuk mengetahui motif pasti pembunuhan. Tadi rekan-rekan di lapangan sudah mengamankan 1 orang diduga pelaku. Saat ini sedang dalam pemeriksaan, nanti untuk info lanjutnya kita kabari ya. Jasad kedua korban divisum di Rumah Sakit Bayangkara Muhammad Hasan Palembang. Usai divisum, kedua jasad korban dibawa ke kampung halamannya di Kecamatan Cicawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan untuk dimakamkan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus Ainus melaporkan. Pelaku pembunuhan dan mutilasi di Sungai Kretek, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah ditangkap polisi. Kami hadirkan informasi selengkapnya sesaat lagi untuk Anda. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Ayu Siang.